his brother from Muslim people, dia bilang kan malaikat Jibril itu membantu Nabi Muhammad tulis Al-Quran kan Bu ya? Yang saya pengertian saya begitu. Jadi gini Pak, prosesnya tidak seperti itu. Prosesnya awal mula kitab itu jadi itu kan bacaannya Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Artinya sudah tertulis, lalu suruh membaca si Muhammad ini. Nah setelah itu berikutnya, selama 33 berturut-turut, selama 3 tahun, hampir 4 tahun, itu perjalanan pembuatan wahyu itu turun. Wahyu itu turun langsung ke Muhammad sendiri. Bukan diturunkan, maksudnya Al-Quran bukan diturunkan dari atas ke bumi ya Bu? Enggak begitu ya? Bukan. Yang saya dengar begitu katanya langsung, jadi dia maksudnya ada yang bilang begitu Bu, ada yang bilang begitu. Ya, maksudnya tiba-tiba langsung ada gitu. Nah itu yang saya iya, jadi Iqra. Jadi perjalanan mengenai tentang wahyu pertama itu Iqra. Iqra artinya bacalah. Bacalah itu artinya dia sudah tertulis di hadapan Muhammad, tetapi itu baru 1 ayat. Belum ini, karena apa? Al-Quran itu ditulisnya secara berangsur-angsur Pak. Nah, proses berangsur-angsurnya ini tidak diberikan penjelasan. Itu sudah tertulis, apa cuman omongannya Jibril ke Muhammad. Nah, yang secara jelas tadi cuman baru pertama waktu turun di Iqra tadi Pak. Pertama kali turun di Gua Hiro Pak. Nah, selebihnya tidak di Gua Hiro semua Pak, itu sejarahnya. Wow. Sejarahnya tidak di Gua Hiro semua. Jadi kalau misalnya Al-Quran itu jadi buku, memang waktu pertama doang. Tapi kesininya berangsur-angsur, itu tempatnya enggak semua di Gua Hiro. Itu yang nulis siapa sih Bu? Yang nulis siapa sih sebenarnya? Yang nulis itu kawan-kawannya Bu, sahabat-sahabatnya Muhammad. Tapi untuk mengenai tentang kesaksian tidak ada. Enggak, maksudnya gimana Bu? Saya sorry ya, tadi Bu Kiti bilang kawan-kawannya, berarti Muhammad itu nggak bisa nulis dong Bu? Yang menulis Quran bukan Muhammad, tetapi sahabat-sahabatnya. Tapi sahabatnya ngelihat Muhammad nggak Bu? Mukanya gimana gitu? Oh, kalau itu ya jelas melihat. Jadi maksudnya gini, proses kok kita sampai nggak bisa lihat Muhammad mukanya Bu? Kenapa Bu? Sebentar. Proses pewahyuan itu tidak bisa disaksikan oleh siapapun, mungkin hanya cicak sama tokek yang mungkin yang menyaksikan ya. Terus lalu disampaikan kepada sahabatnya, katanya saya tadi mendapat wahyu begini, begono begini, suruh tulis. Begitu. Jadi proses seperti itu. Oke Bu Keti, tadi maaf bertanya apa? Kok sampai sekarang wajahnya kok nggak kelihatan, kenapa gitu? Oh, kan gini Bu. Kan murid-muridnya kan ngelihat, seperti contohnya murid-murid Tuhan Yesus kan ngelihat ya. Tuhan Yesus itu seperti apa? Iya, gitu. melihat Bu, lihat. Kalau kita lihat sejarahnya melihat Bu. Jadi kawan-kawannya Muhammad ini melihat semua, kenal dengan Muhammad. Nah, di situ tercatat di dalam hadis menyatakan ciri Muhammad ini wow. Saya mengatakan wow. Wow ini sulit Bu. Wow ini sulit. Nah, kenapa saya katakan sulit? Karena mukanya itu bersinar seperti matahari Bu. Lalu jadi sangat mulia sekali. Kalau saya lihat daftar ciri-cirinya itu saya ngomong ya wow, nggak bisa berkata-kata saya. Nah terus akhirnya di benak saya berpikir begini. Ketika orang atau manusia yang dinabikan, dia semulia seperti malaikat dan seperti Tuhan, terus saya nggak kebayang ketika dia tidur bersama istri-istrinya. Wow. Itu kayak apa ya? Berantakan. Saya mendingan diem Bu, saya mikir. Iya. Wow. Iya dong. Kalau dia punya ciri-ciri segitu luar biasa, bahkan sampai tidak bisa tergambarkan, bahkan kalau ada yang menggambarkan karikaturnya bisa penggal kepala. Kenapa begitu ya Bu? Loh, dia mulia Bu. Dia sempurna Bu. Sempurna, wow. Iya. Tuhan bilang tidak ada satu manusia pun yang sempurna ada di Alkitab. Satu orang pun tidak ada yang sempurna. Nggak apa-apa.
Itu Iya. hak orang mempercaya dia sebagai orang yang sempurna, sebagai nabi penyempurna daripada nabi, sebagai orang yang menerima wahyu, menyempurnakan wahyu sebelumnya, ya. Jadi tidak ada semulia manusia seperti dia. Begitu, Bu. Wow Ya, ya. tapi buat saya, Bu Fatimah, kalau Ya. tapi kan dia buat saya ya, karena saya lahir dari Kristen. Buat saya tuh dia seperti orang biasa aja gitu, nggak seperti Tuhan kita kan, Bu, yang menjelma sebagai manusia. Enggak, maksudnya begini, Bu. Dia juga nggak seperti Daud. Ya, enggak ya, maksudnya aku gini, dia cuma Atau manusia Musa. biasa. Kok begitu amazing banget mereka menyembah dia gitu. Maksud saya begitu, aku pikir dia menyembah siapa nih? Menyembah Lucifer atau menyembah siapa gitu loh. Itu yang saya nggak against ya, Bu ya, nggak against loh. Cuman itu ya pandangan saya gitu loh. Pertanyaannya bagus banget. Pertanyaannya ini sesuai tema kita, Bu. Oh ya? Ya. Jadi mengenal Tuhan yang benar itu memang ya dibutuhkan penyelidikan. Ya. Dibutuhkan benar uji. Makanya Yesus mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini artinya apa? Ketika tuntunan hukum mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budinya kita harus pakai, Pak. Amin, amin. Betul. Ya. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, pakai akal budi dong. Tuhan yang mana yang saya sembah? Tuhan yang preman, Tuhan yang gayanya sok-sok yang selalu pengen bunuh mereka. Yang menista misalkan. Apakah seperti itu? Sementara Tuhan yang kita kenal, ini ajarannya kasih gitu loh. Misalnya gini, doakanlah mereka gitulah, ya. Seperti tadi kesaksian saya, karakter yang begitu bisa menjijikan buat saya. Sekarang buat saya sangat menjijikan. Kalau dulu saya bangga, ya. Terus dirubah dan kita diharuskan untuk mendoakan orang yang memfitnah kita, mendoakan yang menzolimi kita. Begitu malahan, Pak. Gimana dong? Apa Tuhan yang sudah mengajarkan kebenaran ini, apakah saya harus berpaling lagi kembali kepada dulu? Saya harus mengatakan, misalnya Bapak menista, ini saya cari. Dan kalau enggak, kalau Bapak berpengaruh di Indonesia, Bapak akan saya tuntut jadi kasus penistaan misalkan. Itu pasti jadi, Pak, kalau saya dulu. Wow. Tapi karena kita sudah mengenal Tuhan yang benar, ya, dari buahnya lah kita akan mengetahui. Ya, buah yang busuk, pohon yang busuk ya hasilnya ya buahnya busuk. Ya. Tetapi memang kalau Bapak Ibu waktu itu sudah menyaksikan kesaksian saya, kenapa ketika Tuhan datang melalui mimpi saya waktu itu selalu diperlihatkan dengan pohon rindang. Dan ini banyak loh, Bu, kesaksian-kesaksian saya. Kalau ini saya singkat-singkat doang. Saya udah mengalami hal banyak banget tentang Yesus tuh datang kepada saya dalam mimpi saya tuh menggunakan perumpamaan juga loh. Menggunakan perumpamaan juga. Ya, jadi nggak secara eksplisit seperti pertama kali ketika Yesus datang kepada saya, dia mengatakan akulah Tuhan dan akulah jalan dan kebenaran. Itu tadi tidak semua seperti itu. Ternyata Tuhan hadir kepada saya itu kadang-kadang memakai perumpamaan juga. Terus perumpamaan itu saya uji. Ya, saya tidak langsung mau percayai dong. Saya akan uji. Saya cari Alkitab. Apa yang dimaksud dalam mimpi saya? Oh, ini ternyata Yesus pernah mengatakan ini di Alkitab ternyata. Dia menggunakan perumpamaan dan sebagainya tentang pohon kehidupan, ya, tentang air hidup itu, gitu. Itu luar biasa kalau saya mau ceritakan semua. Wah. Gitu, Bu. Thank you, Bu Fatimah. Iya. Sedikit gitu, Bu. Aduh, luar biasa, Bu. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Yang luar biasa itu Tuhan. Iya, saya justru terkadang